Kali ini akan kita coba untuk jawab TO guys ya. Jelas gak? Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi si Dilan ini awalnya bagus, tapi ketika jadi ketua juga jadinya kaku. Pertama, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Ini bagus ya, yang A. Yang B, mengajak Dilan berdialog secara empat mata. Boleh juga ini ya, ini juga bagus. Tapi yang A sama yang B, kayaknya yang A kolaborasi tim, sementara B lebih ke privasi. Yang C meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. ABC ini sama aja ya, cuman bedanya mungkin yang di A tadi kita lebih ke berkelompok ya, kasih tahu Dilan. Yang B itu membuatnya lebih privasi. Yang C kayaknya ini di forum kayaknya. Yang D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuat. Ini lebih ke jadi pemberontak ya ceritanya. Yang D ini ya kita eliminasi aja deh, nggak mungkin yang itu kan, karena tadi yang sikap kita yang seharusnya. Jadi D kita sudah buang. Membiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar sendiri. Jadi yang E nggak mungkin. Jadi yang kita pilih adalah A, B atau C. Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Mengajak teman yang lain. Ini yang teman yang lain kok diajak ya? Mengajak Dilan berdialog secara empat mata yang lebih privasi. Meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal, sehingga yang C ini kayaknya lebih fokus ke satu masalah aja. Sementara yang A sama B itu lebih fokus ke berbagai masalah yang mungkin dilakukan oleh si Dilan. Jadi kemungkinan aku jawab aja yang apa, yang mudah-mudahan jawabannya B. Ini lebih ke privasi kan, Dilan, jadi kita empat mata aja. Yang merasa bahwa dia kaku kan. Oke, lanjut kita ke bagian nomor 2. Nanti kita lihat nilainya apakah benar atau salah. Ini ada kuncinya kok yang ini. Untuk yang kedua, di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Inventaris kantor berarti barang-barang yang ada di kantor rusak. Kemudian kita ini dijelaskan di soal bahwa kita ini adalah yang punya wewenang terhadap pengadministrasian inventaris kantor. Bagaimana sikap kita? Saya diam aja, ini jelas salah, kita buang langsung. Apalagi karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Oh, ini jelas ini perbuatan yang kurang bagus ya. Untuk yang A, sikapnya acuh tak acuh. Yang B, saya akan memberitahu rekan saya. Rekannya siapa? Ini tidak jelas ya. Ya bisa jadi ini, tapi ini terlalu salah orang ini harusnya. Harusnya ke yang bertugas menangani ini. Saya selidiki siapa yang melakukan perusakan itu. Menyelidiki kayaknya bukan wewenang kita ya. Karena ini bukan tugas kita yang di bagian ini, penyelidik. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Oh, ini lebih tepat mungkin. Yang bagian ini karena saya sedang sibuk, nanti saya pikirkan, aduh, kayaknya ini ke D ya. Saya pilih D. Jadi saya pilih D aja. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin kita jadi pemimpin ya, jadi kita menangnya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya harus gimana? Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Ini pemimpin yang kurang peduli sama bawahannya. Jadi kita bagian A ini kita buang. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Jika diperlukan doang, kalau tidak diperlukan, oh bisa jadi sih. Yang C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Aduh. Yang ke D, menstimulus orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Ini kayaknya lebih bagus ya daripada yang pilihan yang lain. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Menstimulus atau mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Mengajak atau menstimulus. Lebih tepatnya yang mana ya kalau kita sebagai pemimpin? Aku ambil yang menstimulus aja ya. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Ini ada perubahan loh. Kalau jadwalnya berubah, apakah kita bisa biasa aja dan melakukannya? Merasa tertantang, bersemangat dan segera menyelesaikan diri. Ini bagus ya.
Yang A bagus, tapi yang B lebih bagus. Yang C marah dan mengeluh, nggak mungkin. Yang D juga panik, nggak boleh. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Oh, ini cari yang senasib ini. Antara A sama B, yang mana ya bagusnya? Apalagi ada kata segera menyelesaikan diri. Lanjut kita ke soal berikutnya yang dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang bagaimana? Mudah menyelesaikan diri dengan lingkungan baru, bagus banget. Butuh waktu untuk bergaul. Ini agak-agak susah, ini butuh waktu. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan lain. Kepo banget ini OCC. Cenderung kurang adaptif. Kurang adaptif berarti nggak bisa bergaul dengan baik atau nggak bisa menyelesaikan diri ya. Sama aja ini yang pilihan B sama C sama D. Mempunyai pergaulan yang tidak luas, ini salah juga. Jadi ini gampang banget ya. Kalau saya lihat bagian A paling bagus. Pemicunya agak kurang ini. Coba kita ke soal berikutnya. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Kelompok tidak setuju kalau kita berdebat. Ya, ini secara kelompok saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Waduh, saya akan menyimak pendapat lain lebih dahulu. Waduh, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Jalan tengah ini lumayan nih. Saya akan mengalah saja. Aduh, enggak juga ini ya. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini cari dukungan ini guys, kayak kampanye. Ya, mending kita kecil aja ya. Kita kecil aja. Lanjut di soal berikutnya. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara apa menggalang dana? Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Bagus ini ya. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Ini juga bagus. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, bagus juga ini, sama aja ini yang ke B. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, waduh. Meminta sumbangan pada orang tua, itu keren ya. Kayaknya sih, saya juga belum tahu ini jawabannya benar atau enggak. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal, saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, janji, ingat janji tidak boleh diingkari. Kemudian ini juga lembur harus profesional, jadi pusing ini. Mau antara integritas atau ke ingkar janji. A, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Ini keterlaluan ini. B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Ini juga bohong ini. C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Boleh saja ini ya. Ini berarti tidak ingkar janji ya. Kalau sudah nelpon berarti ini kayak memperbaharui janji. Bisa jadi jawabannya C. Kita lanjut lagi. Lembur sampai pekerjaan selesai. Waduh, bagaimana dengan ibunya ini? Yang ke E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Yang E juga bagus. Gimana? Yang E aja. Waduh, antara C sama E, ibu dulu atau kerjaan dulu? Agak susah ya. Mana guys? C atau E? C ya. Oke, yang C, oke lah. Yang C, ibu dulu, menghubungi ibu. Coba kita jawab C sesuai dengan permintaan si Arif. Coba ke soal berikutnya. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang Anda lakukan adalah apa ini? Saya akan, pokoknya kalau belum lihat jawaban ini, saya akan coba jelaskan dulu ya. A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Oh, ini capek doang kita ini. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Balas dendam ini mah, Yang C, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan ini juga nggak bagus ini. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Yang D ya, meminta pertimbangan teman dekat. Yang D aja. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Kasihan juga ini ya. Hal yang saya lakukan, memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya. Menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Melewatinya saja, saya akan mengurangi kecepatan. Yang A, ini dilewatin aja ini. Bagaimana kalau ke yang C? Ini agak baik ya. Lebih bagus ini ya. Berapa hasilnya? Yang mana yang salah? Kita coba. View score. Berapa skornya? Total poinnya 30 dari 50. Jadi ada berapa salah ini? Ada 4 yang salah. Seharusnya poinnya adalah 50/50 ya. Kita lihat.
Yang salah yang mana? Nomor satu si Dilan tadi. Dilan ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung di organisasi, namun karena dia slow mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku. Nah, apa yang kita lakukan? Jawabannya harusnya adalah yang mana? Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Oh, jadi jawabannya adalah A. Salah juga kita tadi. Coba kita ke ini yang sebenarnya jadi di kantor Anda menemukan beberapa interface kantor yang rusak, lapor sama bagian yang bertanggung jawab. Tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya apa? Bukan menstimulus ternyata. Berarti jadi jawabannya mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jadi mengajak lebih ke mengajak, bukan menstimulus. Kalau menstimulus kayaknya ya memang sih lebih ke memerintah orang lainnya. So kalau mengajak kita kerjanya sama-sama. Oh ya oke. Aku paham ini. Nomor berikutnya, jika jadwal yang berubah ya kita merasa tertantang, bukan biasa aja. Karena jadwal berubah itu biasanya kita punya tantangan baru kan. Oke, ini sudah benar. Selanjutnya dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seseorang yang mudah menyesuaikan diri dong. Harus itu. Selanjutnya, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan suatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Ingat selalu jalan tengah ya untuk yang di bagian kelompok ini. Cari jalan tengahnya. Ini kelompok loh. Ketika saya menjadi panitia, kegiatan sekolah saya akan menggalang dana dengan cara apa? Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Oh, jadi kita tidak berbuat sendiri. Ya, jadi kita ceritanya bekerja sama dengan teman yang lain. Jadi kita mampu menggerakkan orang lain. Itulah panitia atau pemimpin kan. Oke, lanjut kita. Demi kelancaran acara, esok hari saya diminta lembur untuk mengantar ibu. Jadi duluan ibunya yang diantar guys. Minta izin kepada saya untuk antar ibu dulu, lalu kembali kerja. Jadi lebih penting ibu ya. Di soal ini kita lebih pentingkan ibu. Lanjut. Saat Anda dituduh ya jelas kita harus berusaha menjelaskannya keadaan kita yang sebenarnya. Diterima tidak diterima, itu hak kita untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor, ini yang tadi agak mudah ya. Kemudian pemimpin kita atau atasan kita sedang jalan kaki ya. Hentikan motornya sebentar, ditawarkan untuk menawarkan untuk tumpanan. Jadi nilai kita hanya 30 dari 50. Kita hanya benar sampai 6 soal aja dari 10 soal.